Oke semuanya, hari ini adalah hari pertama saya kerja dan saya baru bangun sekarang jam 6:30 dan orientasi pertama hari kerja itu jam 10 ya, dan harus udah sampai di sana itu 9:50 menit, jam 9:50 menit ya. Oke, masih banyak waktu sih. Sekarang saya mau sarapan dulu. Sudah sarapan, kemudian mandi, baru berangkat. Masih punya waktu sekitar 3 jaman lah ya, 7, 8, 9, ya 9, 3 jaman lah ya. 2 jam setengah. Oke guys, kita langsung bikin aja sarapannya. Oke semua, saya udah breakfast atau sarapan, udah mandi juga, udah wangi juga, udah ganteng. Oke, tinggal kita langsung aja ke tempat kerja saya. Sekarang jam 8:19. Oke, pertama-tama saya mau matiin dulu AC-nya supaya nggak terlalu mahal bayar listriknya. Oke, kalau gitu kita langsung aja
Sebenarnya sih jam jam 9.50, sekarang jam 8.20. Jadi kita mempunyai waktu sekitar 1 jam 30 menitan ya. Oke, itu udah cukup, ngepas banget sampai sana 1 jam, soal 1 jam 5 menitan ya. Oke, mungkin nunggu sampai 10 menit atau 5 menit. Oke guys, kita langsung aja berangkat, let's go. Oke guys, ini dia, saya sudah sampai di tempat orientasi, dan ini sekarang saya sedang mengelilingi gedungnya. Ada tempat bangket apa aja gitu kan, dan restoran apa aja. Ini kita keliling-keliling di hotel. Dan ada yang halnya yang menjelaskan tapi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kebanyakan bahasa Inggris karena ada orang yang tidak mengerti bahasa Jepang. Jadi halnya menggunakan bahasa Inggris. Oke, baik, saya akan menjelaskan sambil kita lihat videonya. Baik, ini di tempat ini adalah tempat untuk wedding dan pra-wedding gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia ijab kabul lah ya, tempat ijab kabul kayak gitu ya. Soalnya saya belum nikah, jadi saya belum mengerti itu tentang pernikahan, itu caranya gimana ya, setnya seperti apa dulu yang harus dilakukan gitu. Tapi ini tempat-tempatnya gitu guys. Dan ada katanya ada toilet yang bagus. Dan di sini itu adalah tempat hias untuk calon istrinya gitu. Dan di sini kita akan menuju ke toilet ya. Oke. Oh bukan toilet, ini adalah tempat hias ya, untuk hiasnya. Oke, selanjutnya kita akan ke toilet ya. Katanya toilet di sini bagus itu, dan kita lihat ya, karena lampunya belum nyala gitu kan, jadi pakai penerangan menggunakan handphone. Emang nggak terlalu jelas sih, ada dan lain sebagainya, ada lukisan emang mewah sih, kan emang ini adalah hotel bintang 5, nggak mungkin nggak bagus gitu guys. Oke, kita langsung lanjut aja ke tempat lainnya. Itu adalah loker untuk menyimpan barang berharga setelah kalian mengadakan acara, kalian bisa simpan di situ gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke tempat yang lain. Oke, masih banyak barang yang berserakan di jalan-jalan karena kenapa? Belum buka soalnya. Oke, ini adalah bangketnya ya. Dan ini adalah tim yang baru mau set up untuk photoshoot mungkin ya. Dan ini adalah alat fotografernya, itu alat channel dan lain sebagainya yang disebut cutlass seperti itu. Dan di sini juga sama, mereka masih berantakan. Oke, di sini udah ready. Oke, ada goblet, ada wine glass, dan semuanya itu adalah set menu biasanya. Dina set menu biasanya. Enggak dina juga, enggak bisa juga sih. Biasanya disebut set menu aja di situ.
Ya biasa ala-ala Eropa seperti ini, ribet makannya pun nggak kayak di Indonesia ya. Oke, ini tempat tempat diam, bisa bisa dibelah gitu, maksudnya dibagi dua gitu. Itu ada yang penyekatnya bisa juga. Oke, kita lihat sekelilingnya. Oke, ini Oke, ini adalah tempat rokok, tempat ruangan untuk merokok ya. Ini hanya diperuntukkan untuk guest aja atau pelanggan tamu. Ya, ini adalah tempat baby toilet seperti itu ya. Kalau misalkan mengganti popok dan lain sebagainya itu di situ. Oke, kita langsung lanjut ke tempat berikutnya. Dan kalian masih lihat ini masih barang-barang yang misalkan di jalan gitu kan, nggak dimasukin gitu karena ya buka juga dan baru opening gitu kan. Belum opening sih, maksudnya baru gitu. Oke, di sini ada meja ya. Oke, dan ini adalah sepeda yang diperuntukkan untuk tamu. Kalau misalkan ada yang ingin meminjam, dan itu tadi yang hitam ada itu untuk pet atau peliharaan guys. Oke, ini adalah bar ya guys. Tempat front office sih. Ini adalah lobby ya kalau misalkan. Ini lobby. Oke. Kalian kalau misalkan masuk sini tinggal itu adalah lobbynya, yang pakai baju kuning di situ, yang pakai masker hitam itu di situ tempat lobbynya ya. Oke, ini tempat untuk duduk. Dia ingin menjelaskan atau mengenalkan kita kepada orang yang bekerja di sini sebagai bartender maksudnya. Oke, ini adalah pintu utamanya. Kalian kalau misalkan masuk itu udah langsung ke lobby seperti itu. Dan di sini juga ada restoran namanya atau kafe ya. Ini adalah Cafe Jones. Nah, ini dia kafenya ya guys. Mungkin agak tergoncang-goncang karena saya merekamnya nggak terlalu proper gitu kan, pakai handphone juga. Itu gak enak juga kan lagi orientasi. Oke, ini dia member dari Jones-nya, itu sarapannya seperti itu. Oke, bisa dilihat cantik, ada yang cantik kan. Oke guys, seperti itu ya. Oke, di sini kita perkenalan aja ya kan, karena saya baru pertama kali ke sini dan mereka belum tahu siapa new membernya, jadi ya lagi memperkenalkan saya pada yang lainnya. Oke, ini dia mungkin kapten yang cowok ini karena dia yang lebih tua kelihatannya dibanding yang lain. Saya juga nggak tahu. Oke, setelah perkenalan selesai, kita langsung lanjut lagi ke tempat lainnya ya. Jadi HRD-nya itu sambil jalan sambil menjelaskan sama sebenarnya ya. Di tempat-tempat lain pun seperti ini. Ini dia elevatornya ya. Ini untuk tamu sebenarnya karena belum buka ya, dia boleh untuk karyawan juga ya. Kalau udah buka itu karyawan tidak boleh menggunakan elevator untuk tamu. Ada khusus untuk elevator untuk karyawan. Jadi ketika ingin naik ke lantai atas itu harus menggunakan elevator karyawan. Oke, kita sampai di lantai 2. Oke, di sini ada logistik ya. Oke, kebetulan
F&B manajernya itu orang Indonesia yang berasal dari Semarang. Dia udah menikah dengan orang Jepang ya. Itu dia di depan saya yang pakai jaket hitam, serba hitam, dan masker ini dia di depan saya. Itu adalah Mas siapa ya? Lupa namanya, pokoknya dia orang Semarang. Dia F&B manajernya di sini. Oke, itu yang orang Jepang, yang hitam juga bajunya, itu adalah supervisornya. Oke guys, ini kita bersalaman juga, dan tadinya saya tidak tahu dia orang Indonesia gitu kan. Pas ketika saya salaman dia bilang selamat bergabung gitu kan. Oh berarti dia orang Indonesia gitu kan. Saya kaget di situ gitu. Jadi cuman mengatakan itu doang gitu, kaget, saking kagetnya gitu. Oke, kita langsung keliling aja ya guys. Di sini adalah distrik, di sini ada outdoornya juga di sini ya, biasa belum set juga. Di sini lagi pada buka alat-alatnya. Oke, kita langsung keluar aja, lihat pemandangan di luar. Ini adalah lantai 2. Oke, seperti ini ya. Bisa dibilang laptop sih ya, laptop yang lantai 2 aja, nggak tertinggi. Oke, di sini ini outdoornya, ada payung seperti itu. Oke, dan sama juga dia menjelaskan dengan seksama. Maaf ya guys kalau kalian tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Itu intinya adalah kalau misalkan hujan ini repot gitu untuk membebaskannya. Iya, soalnya kan outdoor, kalau hujan kan harus diberesin. Kalau nggak diberesin itu akan rusak seperti spraynya dan bantalnya seperti itu. Oke, kita langsung ke dekat kitchennya, ke dalamnya. Ini sekarang sedang menjelaskan kenalan juga sama dan ini adalah bar. Dia membicarakan tentang perutnya yang besar karena ya seperti itu. Dia tidak bisa bahasa Jepang ya guys. Dia baru setahun di sini. Dia menikah sama orang Jepang. Akhirnya dia bisa bekerja di Jepang seperti itu. Oke, ini dia. Ini udah disetting ya guys. Ini settingan untuk restoran di sini. Oke, kita langsung berkeliling aja ya guys. Ini dia. Ini udah polres sudah bersih banget. Oke, dan itu dia. Ini kitchennya itu ya, open kitchen ya. Open kitchen itu adalah kitchen yang terbuka, yang bisa dilihat oleh tamu ketika kita memasak. Itu bisa dilihat oleh tamu dan kita memiliki sekat. Adapun juga yang tidak memiliki sekat, tapi di sini karena takutnya asap atau apapun keluar, jadi dia menggunakan sekat kaca supaya asapnya terhirup exhaust di kitchen seperti itu guys. Oke, mungkin untuk di sini kita langsung lanjut ke tempat berikutnya. Oke, senang sekali saya bertemu orang Indonesia yang sama kerja di sini. Jadi lebih santai kerjanya dan saya bisa menggunakan bahasa Indonesia saya gitu, supaya saya tidak lupa dengan bahasa sendiri. Kadang kalau misalkan kalian tinggal di Jepang atau misalkan tinggal di negara lain atau orang gitu kan, kalian tidak jarang menggunakan bahasa ibu kalian, bahasa Indonesia kalian kadang lupa seperti itu guys. Oke, kita langsung lanjut ke tempat lainnya, mungkin ke operator ya katanya. Kita langsung menuju ke tempat operator. Oke, di sini dia tempat operatornya. Kita langsung buka aja ya. Itu dia tempat operatornya ya.
dia melambai-lambai melihat cowok-cowok ganteng di sini menggunakan jas, anjay. Oh iya, anjay kan gak boleh digunakan kan katanya kalau di Indonesia, takut dipidana. Oke, kita langsung naik lagi aja ke lantai 3 ya. Mungkin tadi lantai 1 udah, lantai 2 udah, lantai 3 lanjut lagi. Kita menggunakan tangga kalau misalkan untuk cuman turun 1 atau 2 lantai ya guys, supaya tidak cengeng supaya itu. Tapi emang capek juga sih menggunakan masker, kemudian naik seperti itu. Oke, kita sudah sampai di lantai 3, tempat yang tadi berkumpul poin pertama, titik poin pertama ya di sini lantai 3. Oke, kalian bisa lihat juga ini udah masih di jalannya ada baju-baju laundry seperti itu karena ya masih dalam pembangunan. Oke, di situ itu dia menjelaskan tentang kalau misalkan kalian masuk kerja, kalian harus tap kartu kalian ke sini. Jadi kalian masuk jam berapa itu terdeteksi seperti itu. Keluar pulang pun harus tap ya, supaya terdeteksi juga kalian pulangnya kapan, jam berapa seperti itu. Oke, di sini adalah housekeepingnya. Kalau kalian mau meminta uniform itu dari sini ya guys. Oke, kalau di sini outsourcing biasanya uniform yang diambil ini dia menjelaskan tentang uniformnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ini adalah ruangan HRD atau talent, kalau sekarang dibilang talent and culture. Ini dia Sang Ichi atau 311 atau 311. Oke, di situ ada yang mengurus saya. Oke, ini HRD, dan kemudian yang yang paling berkuasa di sini adalah general manager, itu yang depan saya 309 atau 309. Itu adalah yang berkuasa di sini adalah general manager. Oke, kita langsung mungkin lanjut lagi ya ke tempat berikutnya. Oke, maaf ya guys kalau misalkan suara saya agak-agak serak gimana, karena kemarin lagi kebanyakan bicara jadi agak serak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tempat gym ya. Ini dia, di sini juga ada gym, dan ini seperti ini tempat gymnya, dan ini hanya diperuntukkan untuk customer ya guys, untuk customer. Jadi karyawan tidak boleh menggunakan alat-alat gym atau nge-gym di sini. Itu kalian bisa di luar saja ya guys. Kecuali kalau kalian udah keluar dari sini jadi warga biasa dan jadi tamu, bisa di sini. Oke, kita langsung lanjut mungkin ya. Kita tunggu dulu Ibu HRD-nya menjelaskan tentang gym ini. Saya suka olahraga, cuman kalau untuk ke gym itu jarang juga sih, karena corona juga. Oke, kita langsung aja lanjut ke tempat berikutnya mungkin ya. Oke, sudah banyak mungkin tempat-tempat yang saya kunjungi pasca orientasi ini. Kita langsung kembali ke tempat poin pertama, yaitu lantai 3 tadi, dan mungkin hanya bicara sebentar udah itu selesai. Oke guys, ini dia tempat pertama. Ini adalah kafetaria ya guys, dan tempat orientasi. Oke guys semuanya, gue udah nyampe rumah. Tadi capek banget. Kenapa? Karena ada kejadian yang tak terduga. Emang sih itu
apa namanya kesalahan gue gitu kan. Jadi gini, saya datang ke sana jam 9.48 menitan lah ya, dan janjinya itu 9.50, cuma beda 2 menit. Akhirnya saya nunggu sampai jam 5.06, sekitar 6 menitan lah nunggu gitu, panas banget. Dan emang hari ini musim panas gitu kan, mau jam pagi pun itu udah panas banget. Akhirnya mereka nunggu di sana, saya nunggu di depannya. Emang janjinya kan emang nunggu di depan gitu kan, mereka nggak lihat mungkin, soalnya saya nyender di tebing di building itu. Nah, akhirnya ya udah saya pindah, dia ngeliat saya, akhirnya di pick up deh gitu kan. Akhirnya nyampe jam 10 sih masuk orientasi. Udah itu kalian bisa lihat video ini ya kan, video yang yang tadi itu orientasi, cuman ya biasa orientasi hotel. Udah itu keliling hotelnya, udah selesai fitting baju ke head departemennya, udah deh pulang gitu kan. Nah pas saya pulang itu kan saya jalan ke Shinokubo, jauh lah pokoknya, sekitar 3 km dari hotel itu. Saya soalnya mau beli bahan-bahan Indonesia di toko Indonesia. Pas di perjalanan HRD-nya nelpon lagi gitu kan, ini emergensinya emang benar gitu kan. Akhirnya itu cecok, susah, emang salah sih saya nggak ngasih tahu dulu ke emergency callingnya. Akhirnya saya telepon accept saya, dan dia bilang ya udah isi aja temen yang lain, soalnya kan teman-teman saya di sini udah pada hilang gitu kan. Hilangnya kenapa, pulang lah ke Indonesia atau apalah gitu kan. Jadi saya nggak punya kontak. Akhirnya ditelepon, saya datang ke hotelnya, dan acceptnya mungkin telepon HRD-nya, bilang itu bisa untuk emergency hotel emergency calling itu bisa nomor yang ada di Indonesia gitu kan. Akhirnya ya udah saya datang, dimarahin lah tuh, katanya kamu tahu ini gitu kan, kamu kalau misalkan ini kan nggak bisa kerja di sini gini. Waduh sakit banget. Emang mungkin dia marah itu karena mungkin dimarahin sama bos saya, accept saya gitu kan. Soalnya accept saya ini sedikit-sedikit marah gitu kan. Ya kalau ke saya sih ya emang marah, cuman ya udah diam aja gitu kan. Saya itu nggak mungkin dimarahin HRD-nya sama saya. Akhirnya dia kesel, mungkin langsung ketika saya muncul di situ dimarahin saya juga. Saya mah diam-diam aja kan. Ya udahlah ya, baru masuk sekali udah dimarahin aja. Ya udahlah, emang kesalahan saya, ya udah isi aja, udah selesai, pulang lagi lah. Seperti itu guys cerita hari ini. Dan kaki saya udah nyut-nyutan, dan baterai ini pun udah mulai habis. Jadi cukup sekian video kali ini. Saking panasnya, lihat ini bercahaya mengkilap begini ya, karena panas banget di sini, sekitar 30 lebih ya, 35 mungkin 35 derajat Celcius. Di luar itu sampai 38 mungkin, di sini ada yang nyampe 40 lebih gitu. Panas banget di sini kalau musim panas. Oke guys, cukup sekian video kali ini tentang hari pertama kerja di sini. Bukan kerja sih, orientasi, besok kerjanya. Oke, karena mungkin saya kerja di tempat yang sama, misalkan di kitchen ya udah, kita udah tahu harus kerja ngapain gitu. Jadi nggak terlalu deg-degan gimana. Excited sih excited hari pertama, hari kedua gitu kan. Tapi ketika udah udah biasa ya, kita tahu pekerjaannya, cuman excited aja ketemu orang-orang baru gitu kan. Dan harus jaga image juga ya kan, jangan sampai image kalian jelek di mata mereka hari pertama, seperti saya ini dimarahin. Tapi nggak apa-apa lah, slow aja, namanya juga cari duit. Oke guys, video kali ini cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe video saya supaya saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya ya guys. Mohon bantuannya. See you, bye bye.